Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Selama beberapa tahun terakhir Dityana adalah satu-satunya yang membuatnya dirugikan. Namun dia masih berhasil melarikan diri dengan selamat. Dan Huo Yuhao terluka parah. Saat ini dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Huo Yuhao tidak meminjam kekuatan Dityana, tapi dia masih bisa menolak kekuatannya. Ini tidak lagi bisa dicapai oleh Feng Hao Dolo peringkat 98 yang dipatenkan. Saat ini seolah-olah kekuatannya berada di tingkat limit Dolo. Bagaimana ini mungkin? Berapa usianya? Apakah dia membentuk ide jiwa keduanya? Jangan katakan padaku bahwa kata-kata Zhongli itu benar. Kaisar Naga Dolo sedikit menghela nafas ketika dia melihat betapa terkejutnya Ye Sisui. Sisui, jangan seperti ini. Kamu hanya akan menakuti anak itu. Ye Sisui menatapnya dengan dingin. Kamu seharusnya tidak terlalu banyak mencampur urusanku. Sepertinya Wu kecil benar anak ini telah memahami kedalaman inti jiwa kedua. Dia mengandalkan fusi jiwa dari mereka untuk secara paksa meningkatkan kultivasinya yang tak terhingga dekat dengan limit Dolo. Aku benar-benar ingin melihat apakah dia bisa melawan pagoda dewa kematianku. Saat dia berbicara, cahaya merah darah bersinar terang di belakangnya. Boneka setan jiwa darah raksasa miliknya juga muncul dan pagoda dewa kematian muncul kembali kali ini. Ya, menghadapi Huo Yuhao. Ekspresi Huo Yuhao sangat berubah dan dia secara pribadi menyaksikan betapa kuatnya pagoda dewa kematian. Saat ini tidak mungkin dia tidak cemas menghadapi dewa kematian Dolo dalam duel. Sisui! Suara Long Xiaoyou menjadi lebih dalam. Ye Sisui dengan dingin menatapnya. Apakah kamu mencoba untuk membantunya? Long Xiaoyou menggelengkan kepalanya dan berkata, awas emosimu. Kamu belum berubah bahkan setelah bertahun-tahun. Akan sulit bagi kita untuk menghabisi mereka mengingat kita tidak dalam kondisi terbaik kita. Karena ini masalahnya mengapa kita tidak mengobrol dengan pemuda ini. Kau sudah menggunakan pagoda dewa kematianmu 2 kali sebelumnya. Jika kau terus menggunakannya, kau akan kehilangan dirimu di tengah permusuhan sekali lagi. Apakah kau benar-benar ingin menjadi seperti orang mati berjalan yang hanya tahu cara membunuh? Ye Sisui balas berteriak. Aku bilang bahwa aku tidak perlu kau ikut campur dalam urusanku. Tidak peduli menjadi apa aku itu. Tidak ada hubungannya denganmu. Long Xiaoyou berhenti bersikap sarkastik di sini. Bocah ini telah mengancam gereja Roh Kudus jika dia tidak menyakiti Wu kecil dan menghabisi mereka dari aula ibadah. Bagaimana mungkin pencuri kecil itu mendapatkan apa yang diinginkannya? Tahukah kau berapa lama gereja Roh Kudus menjadi sekuat seperti sekarang? Sekarang bajingan itu Su Tianran ingin mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan kita. Aku ingin dia menyaksikan apa sebenarnya kekuatan kita. Long Xiaoyou sedikit tidak berdaya saat dia menggelengkan kepalanya. Dia berkata, baiklah, berhenti bermain. Jika kamu tetap seperti ini, aku akan pergi selamanya. Ketika dia berbicara, dia tiba-tiba mulai batuk. Meskipun batuknya tidak terlalu keras, itu menyebabkan ekspresi Ye Sisui sangat berubah. Permusuhannya yang sebelumnya tiba-tiba menghilang. Dia segera menepuk punggungnya dengan lembut. Xiaoyou, jangan terlalu tegang. Apa yang salah? Tenang, apakah kamu baik-baik saja? Ye Sisui bertanya dengan prihatin. Long Xiaoyou menghela nafas saat dia sedikit pucat. Aku terlalu tua. Darahku tidak mengalir dengan baik. Jika aku berada di puncakku, aku tidak akan terkuras begitu banyak dari serangan sebelumnya. Tapi aku belum terluka. Apakah kamu terluka? Ye Sisui heran. Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi mengatakan, Penatua Long, Anda menghadapi serangan terkait lebih dari 10 legion jiwa Kekaisaran Ryu. Kekuatan serangan mereka terlalu kuat. Sudah sulit dipercaya bahwa manusia bisa menahannya. Selain itu, Anda menolaknya berkali-kali. Ekspresi Ye Sisui berubah lembut. Jelas bahwa mentalnya tidak terlalu buruk. Baiklah Xiaoyou, jangan cemas, aku akan mendengarkanmu. Aku tidak akan membahayakan kedua anak ini. Saat dia berbicara, boneka setan jiwa darahnya lenyap. Auranya yang keras dan agresif juga menghilang. Mata Long Xiaoyou masih sangat cerah saat dia menatap Huo Yuhao dia.
Tidak terpengaruh hanya karena auranya lebih lemah sekarang, dia menatap Wu Yuhao dengan penuh semangat dan berkata, "Apakah kamu membentuk inti jiwa keduamu?" Wu Yuhao mengangguk dalam diam. Long Xiaoyao menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Menurut apa yang aku tahu, kamu adalah satu-satunya mas roh dalam beberapa ribu tahun terakhir yang telah mengembangkan inti jiwa kedua sebelum menjadi Limitoolo. Kamu masih sangat muda juga. Aku melihat harapan di dalam dirimu." Wu Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, aku bukan satu-satunya. Wu Tong juga berhasil." Dia tidak menyembunyikan apapun atau mencoba menggertak Long Xiaoyao. Sama seperti Long Xiaoyao dapat menemukan mereka menggunakan akal sehatnya, Wu Yuhao bisa merasakan sesuatu yang istimewa datang darinya karena alasan yang tidak diketahui. Perasaan ini mengembangkan kepercayaannya terhadapnya. Dia juga punya. Long Xiaoyao tertegun saat melihat Tang Wutong. Ya, aku juga memikirkan hal itu. Kecuali dia membentuk inti jiwa keduanya, bagaimana mungkin? Kalian berdua mempertahankan fusi jiwa bela dirimu. Sangat bagus. Kalian berdua sangat baik. Tidak heran, kalian adalah murid Mu'en. Senyum Long Xiaoyao sangat ramah, namun Wu Yuhao merasa itu sangat aneh. Itu seperti penatuamu bertindak sebelum dia meninggal. Dia heran. Jangan bilang bahwa Kaisar Naga Dolo juga. Wu Yuhao tertegun saat melihat Long Xiaoyao. Dia jelas penuh energi. Namun mengapa dia seperti guru sebelum dia meninggal? Apa yang sedang terjadi? Ye Sisui juga sedikit terkejut ketika dia melihat Long Xiaoyao. "Xiaoyao, kamu baik-baik saja? Apakah lukamu baik-baik saja?" Long Xiaoyao menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Luka kecil ini bukan apa-apa. Aku baik-baik saja." "Yu Hao, kalian berdua juga di sini untuk berurusan dengan pasukan Kekaisaran Yu, bukan?" Wu Yuhao mengangguk. Tidak ada yang bisa disembunyikannya. Long Xiaoyao tersenyum dan menoleh untuk melihat Ye Sisui. "Sisui, aku tidak bisa membantumu jika kamu ingin melukai kedua anak ini. Aku berutang banyak padamu, seperti halnya aku berutang budi padamu. Itu sebabnya aku tidak bisa membahayakan murid-muridnya." Setelah mendengar nama Mu'en, seluruh tubuh Ye Sisui bergetar. Matanya yang awalnya menyeramkan dan tampak dingin mengungkapkan tampilan yang sangat kompleks. Dia menyipit dan menoleh ke Wu Yuhao. "Ini yang kedua kalinya. Tidak ada yang ketiga kalinya. Ketika aku melihat kalian berdua lagi, aku pasti akan menghabisi kalian. Xiaoyao, ayo pergi." Ketika dia berbicara, dia sudah melompat. Setelah itu, dia terbang ke kejauhan. Long Xiaoyao tidak sekedar mengejar Ye Sisui. Dia memandang Wu Yuhao dan Tang Wutong dengan tatapan lembut di matanya. "Kalian berdua telah menetapkan prestasi dalam sejarah manusia. Namun jangan terlalu sombong. Masih banyak jalan yang harus ditempuh. Meskipun kalian berdua memiliki beberapa kemampuan, ada banyak jenis kekuatan penghancur di dunia ini. Kalian harus menghadapinya di masa depan. Itu sebabnya kalian harus meluangkan waktu untuk berkultivasi lebih banyak. Yu Hao, ketika kamu mencapai peringkat 98, datang temui aku di kota bercahaya. Ada sesuatu yang gurumu tinggalkan untuk kalian berdua." Saat dia berbicara, Long Xiaoyao berdiri dan mengambil batu kristal hitam sebelum memberikannya kepada Wu Yuhao. "Selama kamu berada di kota bercahaya, gunakan kekuatan jiwamu untuk mengaktifkan batu ini. Aku akan menemukan di mana kamu berada dan mendatangimu. Aku pergi sekarang." Siswi hanya di sini untuk melampiaskan amarahnya. Mengingat identitasnya, dia tidak akan terus menyerang pasukan Kekaisaran Ryu. Lagi pula, basis gereja Roh Kudus masih di Kekaisaran Ryu. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya. Kalian berdua harus ekstra hati-hati, karena dia mengatakan bahwa dia akan berurusan dengan kalian berdua di waktu berikutnya. Dia tidak akan mengubah kata-katanya. Selain itu, Kekaisaran Ryu dan Gereja Roh Kudus bertekad untuk menyingkirkan kalian berdua, terutama kamu, Yu Hao. Kehadiranmu telah membuat Akademi Strike jauh lebih terang dari yang seharusnya. Itu sebabnya kamu harus berhati-hati dan berhati-hati kapanpun. "Terima kasih atas perhatianmu, Penatua Long." Wu Yuhao dengan hormat membungkuk pada Long Xiaoyao. Long Xiaoyao melambaikan tangannya. Ekspresi sedih tiba-tiba muncul di matanya. Dia menghela nafas sebelum dia melayang dan mengejar Ye Sisui. Dia langsung menghilang. Tang Wutong
menjulurkan lidahnya saat dia melihatnya pergi. Dia berkata, limit dolo ini memang sangat kuat. Kita masih sangat buruk dibandingkan dengan mereka. Apa yang pernah Tualong isyaratkan adalah bahwa kita menjadi sedikit meningkat setelah kita menjadi Troll Transcendent. Terkadang lebih baik jika kita berkultivasi. Ayo, mari kita mulai sekarang. Wu Yuhao sedikit kesal. Ada pemandangan yang sangat indah di sini, tapi kita akan berkultivasi. Tidakkah itu akan meredam suasana hati kita? Tang Wutong tertawa kecil dan berkata, ketika kita pertama kali memasuki akademi, siapa yang berkultivasi tanpa lelah dan tidak mau menyanyiakan waktu sedikit pun? Jangan bilang kau menjadi pemalas. Kita memiliki tanggung jawab yang berat di pundak kita. Aku akan membawa setengah untukmu di masa depan. Tetapi, kamu masih perlu membawa setengahnya lagi. Ayolah. Baik, Wu Yuhao segera melompat ke Tang Wutong. Cahaya keunguan emas tiba-tiba menyala dan kepala naga besar menghalangi dia. Wu Yuhao menjerit tragis dan terbang lebih dari 10 meter. Apa yang kamu lakukan? Dia berbaring di tanah, mengulurkan anggota tubuhnya dan mengeluh kepada Tang Wutong. Tang Wutong mengungkapkan ekspresi licik di wajahnya. Segel ayahku sepertinya tidak sepenuhnya hilang. Itu sebabnya... Setelah setengah menit keduanya duduk bersila di atas rumput. Telapak tangan mereka digenggam bersama dan mereka masuk ke kultivasi. Ini adalah kultivasi pertama mereka sejak menjadi Troll Transcendent. Dan setelah Tang Wutong membentuk iri jiwa keduanya, setelah kekuatan Haodong mereka terbentuk sekali lagi, mereka bisa berkultivasi menggunakan fusi jiwa bela diri mereka lagi. Sebelumnya, mereka telah menggunakan metode seperti ini untuk tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Ketika kekuatan jiwa mereka mengalir ke tubuh masing-masing, tubuh mereka bergetar dan cahaya terang bersinar dari mereka. Matahari keemasan dan bulan biru serta matahari keemasan dan bulan keunguan lainnya muncul pada saat yang sama. Matahari keemasan perlahan semakin dekat satu sama lain di atas kepala mereka. Setelah itu, mereka bergabung bersama dan energi spiritual yang sangat besar melesat ke langit. Sinar-sinar matahari keemasan yang kuat merobek langit malam itu seperti sinar emas terang yang menyatukan langit. Bulan-bulan biru dan keunguan juga bersinar terang. Tubuh Wu Yuhao dan Tang Wutong mulai menjadi jelas dan transparan. Bahkan, jelas bahwa empat jiwa dengan cepat berputar di dalam tubuh mereka. Kekuatan jiwa seperti pusaran air di tubuh mereka terus beredar. Bulan biru dan keunguan perlahan-lahan melayang di antara mereka berdua. Sementara matahari ada di atas mereka. Kedua bulan bergabung bersama begitu saja. Cahaya bulan berubah menjadi ungu kebiruan dan sangat terang. Di udara, energi asal surga dan bumi melonjak menuju tubuh mereka. Setelah masuk ke tubuh mereka, itu dihancurkan dan disaring sebelum menyatu dengan kekuatan jiwa mereka. Hanya dalam sehari kekuatan jiwa Wu Yuhao dan Tang Wutong telah sepenuhnya berubah. Rasanya baru bagi mereka sekarang. Itu bersinar dengan cahaya aneh yang merupakan kombinasi dari biru, ungu, dan emas. Ketiga warna itu berpotongan satu sama lain untuk menghasilkan pancaran yang aneh namun menyilaukan. Setelah penyatuan ini, kekuatan jiwa mereka juga beberapa kali lebih kuat daripada sebelumnya. Setiap pusaran air memiliki daya isap yang kuat, menyerap energi asal langit dan bumi ke dalamnya. Haruskah kita lari? Wu Yuhao dan Tang Wutong membuka lengan mereka pada saat yang sama. Setelah itu mereka berdua berpegangan tangan masing-masing dan menyembunyikan diri di langit malam. Mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Mereka begitu dekat dengan pasukan Kekaisar Ryu. Siapa yang mengira mereka akan menciptakan begitu banyak kebisingan hanya dengan berkultivasi? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.